Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Shalom. Selamat pagi menjelang siang. Tuhan Yesus baik kepada kita semua. Amin. Ya, selama-lamanya kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak dalam kehidupan kita. Boleh dibantu klik yang pertama. Saya langsung saja karena ini cukup panjang sedikit Bapak Ibu karena ada pengulangan sedikit daripada firman Tuhan yang tadi pagi dan ada penambahan. Ya, di Habakuk 2 ayat yang keempat dikatakan sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya tetapi orang benar akan hidup oleh percayanya. Kita tahu orang yang membusungkan dada adalah orang yang sombong, orang yang mengandalkan dirinya sendiri, orang yang membanggakan dirinya sendiri dan dia tidak merasa salah. Karena hari ini kita akan belajar sama-sama dari dua tokoh yang tadi pagi saya ungkapkan dan akan ada dua tokoh, dua golongan yang akan saya ungkapkan di ibadah yang kedua ini. Dasar firman Tuhannya di Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Saya bacakan, kepada beberapa orang yang menganggap dirinya sendiri benar dan memandang rendah semua orang lain. Ini adalah sebuah hal yang serangkaian. Kalau menganggap dirinya benar, pasti menganggap orang lain lebih rendah. Atau menganggap dirinya benar dan menganggap orang lain lebih salah. Itu pasti Bapak Ibu. Yesus menyampaikan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu orang Farisi, yang lain pemungut cukai. Orang Farisi berdiri dan berdoa tentang dirinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai. Di belakangnya dia, karena dia duduk atau berdiri di depan. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Namun pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh dari orang Farisi itu, dia di belakang. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan memukul-mukul dadanya dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Yesus berkata kepada orang itu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, pemungut cukai. Sedangkan orang lain itu, orang Farisi, tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan apa Bapak Ibu? Direndahkan. Dan siapa yang merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Tadi pagi saya ungkapkan tentang orang Farisi. Mereka adalah orang yang memisahkan diri, tujuannya adalah menjaga kemurnian diri mereka, supaya hukum Taurat yang mereka pegang tidak terkontaminasi. Diri mereka tidak terkontaminasi oleh modernisasi dunia ini. Karena mereka harus sesuai dengan hukum Taurat. Karena budaya Helenisme Yunani saat itu sangat mempengaruhi dunia ini Bapak Ibu. Dan mereka adalah kelompok awam, bukan orang bagian dari imam. Mereka ini orang biasa, tapi mereka terdidik yang menekankan kesetiaan kepada Taurat, baik tertulis maupun yang lisan. Dan mereka menerapkan hal ini dalam kehidupan sehari-hari. Mereka menafsirkannya dari 613 mitzvot yang dimana akarnya dari 10 hukum Taurat itu mereka menafsirkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga mereka dekat dengan masyarakat. Karena banyak masyarakat yang tanya pada mereka, Pak kalau seperti ini boleh enggak? Oh itu menurut Mishnah, menurut hukum Taurat. Ya mereka paling bisa mengajar, mereka mengerti banget Bapak Ibu. Mereka mempunyai reputasi yang cukup baik, saleh. Tapi orang Farisi ini sering dikritik oleh Yesus karena mereka munafik, legalisme, hanya menjalankan aturan, hanya menjalankan hukum Taurat, di mana orang-orang lain hanya melihatnya, padahal dia sendiri tidak melakukan dengan sungguh-sungguh. Dan mereka memiliki yang namanya kesombongan rohani. Ada orang Farisi, satunya lagi tadi siapa? Pemungut cukai. Ya, pemungut cukai ini dianggap sebagai pengkhianat karena dia bekerja untuk penjajah Romawi. Makanya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ini bahaya bagi kita semua ya. Kalau kita terlalu bagaimana dengan orang-orang atas, kita punya kenalan atas, ini justru bukan membuat kehidupan gereja baik, tapi justru bisa merusak. Nanti saya ungkapkan di ahli Taurat dan orang Saduki Bapak Ibu.
Pemungut cukai ini terkenal korup karena menindas rakyat menarik pajak lebih besar dari yang ditentukan. Harusnya 5.000 tapi ditarik 7.000 per hari. Nah mereka korup Bapak Ibu. Jadi dapat dari Romawi juga dapat dari masyarakat. Dan disejajarkan sebagai orang berdosa, orang najis, bahkan pengkhianat bangsa. Dan mereka orang yang paling dibenci di kalangan orang Yahudi. Kamu ini sama-sama orang Yahudi kok malah memeras kita, bahasa sekarang gitu. Dua-duanya datang ke hadirat Tuhan, dua-duanya datang ke bait suci Tuhan. Satunya dengan bangga, dia berdoa bahwa aku tidak seperti orang lain, bla 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 bla. Tapi satunya pemungut cukai, aku ini orang yang jahat, aku ini orang yang berdosa, Tuhan kasihani aku. Nah justru Tuhan malah memandang orang yang berdoa demikian, yang rendah hati ini justru dibenarkan oleh Tuhan. Orang yang membusungkan dada tidak akan lurus hatinya, tidak akan lurus hidupnya. Orang yang sombong jalannya tidak akan sesuai dengan kebenaran Tuhan. Nah orang Farisi termasuk orang yang sombong rohani. Sekarang kita melihat tokoh atau perumpamaan yang ketiga yaitu orang Saduki. Sama-sama kita katakan Saduki. Bukan kaki kita gini Bapak Ibu ya. Oh tak Saduki ya, bukan itu bahasa Jawa. Berasal dari kata Sadok, menunjuk pada Imam Zadok kalau Bapak Ibu buka di 2 Samuel 8 ayat yang ke-17. Yang keturunannya berhak menjadi imam besar. Nah ini ada cerita sedikit di sini Bapak Ibu. Kenapa keturunan Saduki terus dilantik menjadi imam besar? Karena pada saat itu ya ada yang namanya Imam Zadok sama Imam Abiatar ya. Saat Daud mati harus digantikan oleh Salomo. Ya, tetapi Imam Abiatar ini dengan beberapa orang malah membuat kesepakatan bukan Salomo yang mau menggantikan Daud. Ini cerita singkat sekali di 2 Samuel itu. Tapi Imam Abiatar ini malah memilih Adonia kan Tuhan ya. Adonia untuk jadikan raja. Bukan Salomo, tetapi Imam Zadok dan beberapa orang kami memilih Salomo sebagai raja yang meneruskan tongkat kepemimpinan daripada Raja Daud. Dan benar Bapak Ibu, Salomo yang menjadi raja dan Adonia tidak menjadi raja. Setelah itu Imam Abiatar dan seluruh teman-teman dan keturunannya disingkirkan daripada pelayanan keimaman. Dan Imam Zadok mulai saat itu sampai ayat ini ditulis, keturunannya itu menjadi imam besar di kemudian hari. Dan keturunan Imam Zadok ini merasa bahwa mereka ini yang paling berhak, mereka yang paling bisa untuk menyandang gelar kepala imam atau imam besar. Sehingga semua kepercayaan diberikan kepada mereka. Dari Salomo sampai raja-raja selanjutnya, keturunan Imam Zadok ini menjadi keturunan yang harus melayani di bait Tuhan. Dan kita tahu zaman perjanjian lama, korban-korban harus diserahkan kepada imam. Otomatis imam ini atau keturunan Imam Zadok yang kita kenal sebagai Saduki, mereka orang yang kaya. Ya, karena semua persembahan kalau zaman sekarang, kolekte perpuluhan dipek dewe Bapak Ibu. Makanya dia kaya, keturunannya makin kaya dan dia berpengaruh secara politik. Nah, kayak di negara kita kan seperti itu. Negara kita ini belum melek tentang politik secara penuh. Mereka masih menyampurkan antara politik dan identitas agama. Siapa yang beragama berbeda dengan mayoritas, kalau bisa jangan dipilih, bahkan kalau bisa jangan memimpin. Betul nggak kira-kira Bapak Ibu? Tapi kalau mayoritas yang muncul dari agama mereka, maka kalau bisa didukung. Nah, Saduki ini seperti itu. Mereka satu sisi melayani di bait suci, tapi sisi lain mereka juga berperan di politik. Saat saya mengerjakan firman Tuhan ini, saya berpikir dan memutuskan, saya nggak boleh dekat dengan orang politik. Karena berbahaya. Saya harus tetap menjadi hamba Tuhan. Yang setuju katakan amin. Gereja tidak boleh ikut campur dengan politik. Yang setuju katakan amin. Kalau enggak gitu, berbahaya gereja kita Bapak Ibu. Nah, orang Saduki seperti itu. Saduki ini menguasai bait Allah di Yerusalem dan bertanggung jawab atas ibadah kurban. Makanya mereka kaya, pasti gemuk-gemuk Bapak Ibu kayak saya kayak gini ya. Ya, Saduki bekerja sama dengan penguasa asing.
contohnya saat itu Romawi, demi mempertahankan kedudukan politik dan kedudukan agama. Kita lihat, ini mirip dengan negara kita, betul ya? Orang yang tidak memiliki ilmu politik, orang yang tidak memiliki wawasan kebangsaan yang baik, tapi mereka dari kelompok mayoritas dijadikan pemimpin negeri dalam bidang politik. Benar nggak kira-kira Bapak Ibu? Ya itu terjadi, saya berani mengatakan ini karena itu memang sudah faktanya. Dan Saduki pun seperti itu. Agama dicampur dengan apa? Politik. Otomatis Bapak Ibu, tidak akan berjalan dengan baik. Sama seperti saya, beberapa tahun yang lalu saya masih punya usaha dan jadi gembala. Lama-lama enggak bisa, saya campur keduanya. Saya putuskan salah satu, saya memilih untuk jadi hamba Tuhan secara penuh. Yang usaha istri saya, kalau enggak saya akan timpang ini, enggak bisa saya ngatur keduanya dengan baik. Tapi saat saya fokus untuk menjadi hamba Tuhan, Tuhan membuktikan penyertaannya yang sempurna. Kembali lagi ke Saduki. Saduki bekerja sama, sudah tadi ini ya. Saduki lebih menekankan aspek ritual di bait Allah, berbeda dengan Farisi yang menekankan kesalahan sehari-hari. Kalau Farisi itu ngomong dengan masyarakat, dia lebih dekat dengan masyarakat, grassroots-nya lebih dapat. Tapi kalau Saduki ini yang memimpin, gini loh zaman sekarang. Perjamuan itu seperti ini, kolekte seperti ini, doa berkat seperti ini. Wah pokoknya segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan beragama, ritual di dalam bait suci Allah, Sadukilah yang memimpin. Kelebihannya dari orang Saduki, fokus dasar iman Saduki adalah tetap berpegang pada firman yang diwahyukan, Taurat itu. Fokus sekali mereka, ini kelebihan mereka. Mereka fokus dengan ajaran yang Tuhan berikan kepada Musa. Luar biasa memang mereka ini. Yang kedua, kelebihannya adalah mereka menjadi pemimpin yang disiplin, rasional, dan terstruktur. Hidup dalam keteraturan dan ketertiban. Kita mengikuti yang baik saja, kita nggak ikuti yang buruk. Yang setuju katakan amin. Ini bagus loh, menjadi pemimpin yang disiplin, rasional, dan terstruktur. Coba pemimpin nggak rapi, pemimpin nggak disiplin, pemimpin nggak rasional. Makanya Bapak Ibu kan melihat gereja ini, kok ada lakban Pak. Kok harus semuanya harus pas, ya iya. Saya rindunya memang seperti itu Bapak Ibu. Nilai plusnya dipakai, nilai yang tidak baik jangan dipakai. Terus yang ketiga, orang Saduki ini tegas dalam hal hukum, menegakkan aturan dengan konsisten. Hukum bisa jadi gak konsisten karena ada banyak faktor, kedekatan dan lain sebagainya. Tapi kalau masalah hukum Taurat, Saduki ini paling saklek Bapak Ibu, wes gak bisa diganggu gugat. Tapi minusnya, iman orang Saduki yang kering dan tanpa pengharapan yang kekal. Karena mereka tidak percaya tentang kebangkitan, mereka tidak percaya akan malaikat, bahkan mereka tidak percaya akan yang namanya roh. Kita yakin kan bahwa Tuhan Yesus bangkit, amin. Ya kita percaya bahwa Roh Kudus tinggal dalam kita, amin. Makanya mereka itu kuat, disiplin tapi saklek. Tapi setelah hidup dalam dunia ini mati ya sudah, bagi mereka seperti itu. Dan fokus yang berlebihan pada status sosialnya, minusnya, dan politik yang membuat lebih condong pada keuntungan duniawi daripada kebenaran rohani. Makanya di gereja Bethel Tabernakel di sinode ini dilarang pendeta berpolitik. Kalau pendeta sudah berpolitik disuruh keluar dari sinode. Ada dulu yang mencalonkan jadi DPRD di luar pulau. Langsung dipanggil oleh Badan Kehormatan, kamu pilih mana? Kamu tetap mencalonkan terus keluar dari kami atau kamu tidak jadi mencalonkan tetap bersama dengan kami. Puji Tuhan dia milih tetap menjadi hamba Tuhan. Karena kalau enggak duniawinya akan lebih kuat. Pasti condong. Hidup di dalam gereja dia akan mikir kok gini-gini terus. Kok keadaannya kok enggak baik dan seperti ini. Ya itu saya sudah sempat sampaikan kesaksian saya di Komsel Matius kalau masih ingat ya. Beberapa tahun yang lalu saya memutuskan untuk melobi istri saya bla 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 bla. Lah kalau mau tanya ke Komsel Matius Bapak Ibu mereka udah tahu. Kalau komsel yang lain kepingin tahu ya undang saya ya. Ya, yang selanjutnya orang Saduki ini keras kepala dalam membatasi wahyu Allah. Hanya berfokus pada Taurat Musa sehingga menolak kebenaran yang lain yang ada di dalam Yesus.
Ya, jadi mereka pokoknya hukum Taurat yang paling benar, ini yang paling benar, keputusan-keputusan yang diambil adalah yang paling benar. Orang Saduki, imam yang ada di bait suci, dia punya kelebihan tapi juga kekurangannya sangat banyak. Ya, ini kelompok yang juga Yesus sering kritik ya, baik orang Farisi, Saduki, terutama nanti juga orang ahli Taurat. Bagaimana dengan kita? Kita memiliki kelebihan dan memiliki kelemahan. Tapi kita tahu kalau kita datang kepada Tuhan harus dengan kerendahan hati. Amin. Kita tidak bisa memilih dua Tuhan. Satu Tuhan, satunya Mamon. Nggak bisa. Kita harus memilih Tuhan sebagai satu-satunya Raja yang bertahta dalam hati kita. Amin. Jangan seperti orang Saduki. Dia memang fokusnya harusnya beribadah, mengatur rumah Tuhan. Tapi karena mereka dekat dengan penguasa, dekat dengan politik, kecenderungan hidupnya duniawi. Ya, kalau main politik sudah siap-siap luar biasa perubahan hidup seseorang. Makanya hamba Tuhan harus dibersihkan dari yang namanya politik, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Dan Bapak Ibu doakan saya supaya saya tidak mencalonkan menjadi presiden, Bapak Ibu. Jauh sekali ya kayaknya ya. Tidak Bapak Ibu, saya mau dikenal gak dikenal, bupati atau gubernur presiden gak masalah, yang penting Tuhan kenal saya. Amin. Kita nggak bisa ini bermain di dua tempat ini, di dua kaki ini udah nggak bisa. Harus putuskan. Ya, makanya itu saya diberkati oleh Tuhan lewat Bapak Ibu saudara kasih Tuhan yang setia menjalankan persembahan, dan itu kita atur sama-sama dan kita melihat semua dinikmati karena kemurahan Tuhan. Itu dari Saduki, tadi Farisi, Saduki, dan sekarang ahli Taurat. Ahli Taurat ini dari zaman Esra, Nabi Esra. Ya, makanya orang yang bernama Esra ini pasti pinter Bapak Ibu. Tadi main drumnya juga enak. Berikan tepuk tangan untuk Esra sekarang. Apa hari kan Viko ya, sekarang untuk Esra. Ya, Esra ini ahli kitab Bapak Ibu. Dia adalah orang yang mengkanonisasi perjanjian lama. Pinter sekali ini Esra ini. Ya, sehingga dari situ masuk pembuangan Babel, bangsa Yahudi yang tidak memiliki raja, mereka mengalihkan otoritas hukumnya dan agama kepada Taurat, di mana yang pinter dalam Taurat itu disebut ahli Taurat. Dan ahli Taurat ini adalah orang yang menyalin, sama-sama katakan menyalin. Alkitab kita ini adalah cetakan kesekian. Apalagi boleh sayang TB2-nya. Ya, Bapak Ibu sudah kasih Tuhan. Saya lagi ngelobi hamba Tuhan LAI. Terima kasih. Untuk saya dapatkan harga khusus kepada gereja kita akan beli TB2. Agak mahal sepertinya. Viko berapa ya? 300 lebih? Nggak sampai 200-an. Yang biasa. Akan saya datangkan TB2, terjemahan 2, masih belum ada di online dan kayaknya beberapa tahun lagi belum ada Bapak Ibu. TB2 ini akan kita pakai semua. Jadi TB2 tahun depan pembicara siapapun saya wajibkan pakai TB2 Bapak Ibu, pelan-pelan ya. Tapi tahun ini sudah saya mulai Bapak Ibu, sedikit-sedikit. Nanti, Alkitab kita ini cetakan yang keberapa sudah banyak kayak di sini Bapak Ibu ya. Kalau yang pertama ini bisa dilihat ya. Nah, tugasnya daripada Esra ini menyalin perkamen-perkamen, menyalin dokumen-dokumen, surat-surat, kitab-kitab yang dulu-dulu itu disalin sama Esra. Panjang sekali prosesnya, panjang sekali Bapak Ibu. Kalau mau belajar lagi itu ada di kuliah ya. Dan ahli Taurat ini dia juga menafsirkan, ya sama dengan Farisi, tapi kekuatannya lebih dalam yang ahli Taurat. Dan mereka adalah orang yang juga mengajar hukum Taurat, sudah ahli, dia bagian menyalin, dia bagian menafsir, dan dia juga bagian mengajar. Oleh karena itu, ahli Taurat disebut orang atau kalangan yang cendekiawan. Bukan golongan imam, tapi beberapa dari mereka juga posisinya sama seperti Saduki imam. Nah ini Bapak Ibu, ada korelasinya. Ahli Taurat berafiliasi dengan Farisi, dan juga mereka ada yang berafiliasi dengan Saduki. Makanya kan di Alkitab itu kadang ada Yesus negor Saduki,
negor Farisi dan negor orang ahli Taurat. Karena ketiganya ini hampir mirip. Sama-sama mengerti tentang Taurat, sama-sama mengajarkan Taurat, sama-sama hidup di dalam bait Tuhan. Dan mereka menjadikan Taurat sebagai fondasi utama. Bahkan rabi-rabi, rabinik, Yahudi, Yudaisme sudah ada di situ, mulai muncul dari ahli Taurat ini. Nah, apa yang kelebihan dari ahli Taurat ini? Mereka mendalami firman Tuhan dengan serius dan menjadi sumber pengetahuan hukum Taurat yang luas. Kelebihannya kita ambil sama-sama Bapak Ibu. Mereka tekun mendalami firman Tuhan. Mereka menjadikan firman Tuhan ini sebagai sumber pengetahuan. Makanya kalau Bapak Ibu pernah dengar orang Israel itu orang-orang pinter. Karena mereka pagi, siang, malam kerjaannya yang ahli Taurat ini hanya baca Alkitab. Gak kerjolaan Pak Ibu itu tadi, kerjaannya hanya baca Alkitab Bapak Ibu. Nah yang kedua, kelebihannya adalah mereka tekun mengajar, membimbing umat supaya mengenal perintah Tuhan. Wah mereka ini punya kalau bahasa sekarang itu punya program pengajaran yang paten. Yang sudah diuji oleh waktu. Dan itu diajarkan dari anak kecil sampai orang dewasa. Pak Agus kemarin udah bicara tentang itu. Kemana Yesus pada saat umur 12 tahun ke atas. Ya, ternyata Yesus menjadi seorang rabi, menempuh pendidikan seorang rabi di sini. Yesus mencapai level yang di sini, bagus sekali. Dan itu sudah terstruktur rapi oleh ahli Taurat. Dan mereka telaten dalam hal menghafal, belum keluar tadi ya. Mereka telaten dalam hal menghafal, telaten dalam menulis, dan menafsir hukum Taurat, sehingga mereka menjadi teladan dalam kesungguhan menghargai firman Tuhan. Nah, salah satu orang yang paling telaten untuk menulis adalah Pak Agus Gunawan. Berikan beli tepuk tangan untuk Pak Agus, Bapak Ibu. Dari awal beliau nulis Bapak Ibu, yang lain ngerekam ya. Karena kan sudah teknologi canggih, habis direkam sampai rumah di-delete gitu ya. Enggak ya. Ya dilihat YouTube-nya lagi. Ya, apa kelebihan dari ahli Taurat itu seperti ini. Nah kita sekarang bicara tentang kelemahan daripada ahli Taurat. Mereka terjebak pada legalisme yang menekankan huruf hukum lebih daripada roh dan kasih. Kenapa? Karena apa yang tertulis di hukum itu 10 hukum Taurat, 613 mitzvot, yaitu yang harus dilakukan. Dan mereka kan Bapak Ibu tahu ya, ada peristiwa di mana seseorang pelacur yang ketahuan terus dilempar ke hadapan Yesus, betul ya? Terus mereka bilang apa? Seharusnya dia dihukum apa? Mati, dilempari batu sampai mati. Itu memang semua sudah tertulis di 613 mitzvot itu. 365 hal yang gak boleh dilakukan. Yesus ngomong dan Yesus menulis sesuatu sehingga ahli Taurat mulai lepas satu. Mereka sangat ketat untuk menjalankan sebuah aturan, tapi mereka gak memiliki kasih. Mereka gak memiliki empati kalau zaman sekarang. Mereka munafik karena mengajarkan hukum tetapi sering tidak melakukannya. Yesus menegur apa? Kamu seperti kuburan yang dicat putih luarnya tapi dalamnya busuk. Nah, kemunafikan dibangun oleh orang ahli Taurat. Mereka melayani, mereka mengajar, mereka bisa melakukan hal yang luar biasa di depan manusia. Tetapi mereka sering tidak melakukannya. Bagaimana dengan kita? Dan mereka fokus pada tradisi manusia. Sehingga terkadang menggeser maksud sejati daripada firman Allah. Banyak orang tanya pendapat saya, bagaimana pendapat Bapak Riko? Bagaimana pendapat Om Riko dan lain sebagainya. Nah, tapi orang jarang tanya bagaimana kebenaran firman Tuhan. Ahli Taurat mengungkapkan tentang penafsirannya dia. Dia mengungkapkan tentang tradisi yang sudah dilakukan turun-temurun oleh nenek moyang ahli Taurat sebelum-sebelumnya. Hal itu menjadi jerat juga bagi dirinya sehingga dia menggeser secara nggak langsung maksud daripada firman Tuhan dan mereka hanya melakukan sesuai dengan kehendak manusia. Yang terakhir, mereka lebih mencari kehormatan manusia daripada hidup benar di hadapan Allah.
Sambungkan ke Habakuk 2 ayat 4, coba. Orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Ahli Taurat kalau berjalan mereka punya baju yang bagus. Orang Farisi juga sama, orang Saduki juga sama. Bahkan mereka sering berdoa di jalan-jalan. Yesus pernah tegur. Supaya orang lain apa Bapak Ibu? Melihat. Bahkan kalau persembahan, mereka harus memberikan yang banyak. Kerincing, tahu ya? Orang-orang seperti ini tuh butuh legalisme. Butuh supaya orang mengakui kalau aku ini paling rohani, aku paling pelayanan, aku yang paling bisa. Kalau zaman sekarang anak-anak bilang, dia orang yang si paling. Nah, paling. Bahkan dia merasa yang paling benar di hadapan Allah. Repot ini Bapak Ibu. Orang yang membusungkan dada, pengen dihormati, sombong, hatinya pasti tidak akan lurus. Tapi orang yang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang dibenarkan hidup dengan imannya. Kita adalah orang yang dibenarkan Tuhan. Kita harus hidup dengan iman kepada Tuhan. Kita nggak perlu cari yang namanya posisi dalam dunia ini, apalagi dalam ibadah. Ya kalau ibadah kita, saya bersyukur di KAO ini Bapak Ibu, nggak ada jarak yang terlalu jauh antara kita semua. Pelayanan bukan pelayanan, jemaat atau hamba Tuhan sama saja di hadapan Tuhan, amin. Kita semua sama, nggak ada yang salaman sama saya sampai jungle-jungle gini Bapak Ibu. Nggak ada Bapak Ibu, ya biasa saja. Tapi juga ojo tos, Pak Riko, ya apa kabarmu Pak Riko? Nah ini juga dari sisi yang lain nggak sopan juga Bapak Ibu ya. Kita harus menjaga kesopanan dan keteraturan juga. Tapi nggak sampai yang, oh ya Bapak, bagaimana Sendiko? Apaan sih Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Ya kita belajar dari sini. Orang Farisi kita belajar, orang Saduki golongannya imam kita belajar, bahkan orang ahli Taurat yang pinter pun mereka sudah tahu tentang kitab suci pun, mereka juga bisa jatuh dalam kesombongan. Mau kita di posisi apapun, pelayanan, tidak pelayanan, kita sekolah Alkitab, gak sekolah Alkitab, kita mengerti Alkitab, kita gak mengerti Alkitab, kita bisa jatuh dalam berbagai macam kesalahan dan dosa. Ya, saya sangat-sangat nggak setuju ya kalau ada orang-orang yang melayani terus dia membangga-banggakan dirinya melebihi orang yang lain. Karena bahaya Bapak Ibu. Pelayanan bukan panggung, tetapi pelayanan adalah mezbah korban persembahan kepada Tuhan. Amin. Ini bukan tampil, tapi saya sering guyon sama orang-orang. Guyon saya itu gitu. Wayahe beli sepatu, kayak apa? Gawe tampil, gawe manggung. Itu sebenarnya sarkas saya Bapak Ibu. Karena banyak orang berpikir pelayanan ini adalah sebuah panggung, sebuah stage, di mana mereka itu harus tampil, wow, saya bisa WL, saya bisa memimpin. No, kalau ada acara penting saya selalu dipilih, saya selalu nomor 1, saya yang paling utama. Hati-hati di sini. Tuhan tidak suka. Orang yang merendahkan hatinya, orang yang tahu bahwa hidupnya ini penuh dengan kesalahan dan dosa, datang kepada Tuhan dengan minta ampun, mengakui kesalahan dan minta belas kasihan Tuhan, sama seperti pemungut cukai. Tuhan tidak membahas tentang pekerjaan pemungut cukai, tapi Tuhan sedang membahas sikap hatinya saat datang kepada Tuhan. Mau Anda dan saya ini keturunan Imam Zadok? Atau keturunan ahli Taurat, atau keturunan orang Farisi yang perlu disaduki. Kaki Bapak Ibu. Apapun itu, mau mbahnya Bapak Ibu pendeta, bapaknya Bapak Ibu pendeta, Bapak Ibu sendiri pendeta seperti saya, Pak Agus, Bu Retno. Tidak peduli, jangan sombong kalau masuk dalam hadirat Tuhan. Amin. Bahaya, karena orang yang membusungkan dada itu loh, hatinya nggak akan lurus. Pelayanan ini bukan ajang untuk mencari
jodoh, bukan ya itu ya. Bukan ajang untuk mencari pengakuan manusia. Tapi pelayanan ini adalah tempat untuk pengabdian kita kepada Tuhan. Yang melayani justru makin diubahkan oleh Tuhan. Pemain musik bisa masuk. Bagaimana dengan kita? Saya mulai dari yang awal tadi. Orang Farisi, mereka berusaha hidup taat dengan aturan yang ketat, tetapi sering jatuh pada sikap munafik dan merasa diri lebih benar daripada orang lain. Nah, kita cek hidup kita. Orang Saduki menekankan kesetiaan pada hukum Musa, namun menolak kebenaran rohani tentang kebangkitan, tentang malaikat, tentang roh, sehingga imannya tidak ada pengharapan. Yang ketiga, ahli Taurat, mereka tekun meneliti dan mengajar firman, tetapi terjebak dalam legalisme dan mencari pujian manusia daripada kehendak Allah. Anak-anak muda yang belum menikah, ini sebagai Bapak Gembala saya ingatkan, saya nasihatkan kepada teman-teman muda, kalian bisa pinter pelayanan, tapi orang tua harus ditaati. Saya beberapa kali dengar loh, orang tuanya sambatan. Tahu sambatan Bapak Ibu? Yang layangan kalau ada musuh itu loh Bapak Ibu. Oh sambitan, beda ya. Sambatan orang tuanya itu, pelayannya bagus, tapi di rumah kok males. Di gereja mau nyapu ngepel, di rumah enggak. Loh, saya di rumah itu hobi nyapu ngepel, di gereja juga hobi nyapu ngepel Bapak Ibu. Saya itu apa adanya. Ini anak muda saya nasihati ya, yang setuju katakan amin. Loh kalau pelayanan malaikat yang minder Bapak Ibu. Tapi kalau di rumah males malaikat maut yang minder. Wah ya males ya ini ya, iblis sampai bingung ini. Waduh aku gak semales ini loh. Iblis kan mencari jiwa untuk disesatkan, dia bekerja. Ini pelayan ini ya apa? Ya kamu jangan seperti Farisi. Jangan seperti ahli Taurat yang akan disaduki, jangan seperti orang Saduki. Pinter pelayanan, tapi nggak taat sama orang tua. Ada kesombongan. Enggak lah. Saya yakin anak-anak muda di tempat ini dan kita semua akan berubah sama-sama. Firman Tuhan yang mengubahkan kita. Jangan sombong. Enggak, jangan pamer. Ini pelayanan untuk pengabdian kepada Tuhan. Saya yakin percaya. Kalau kita berjalan dengan iman, penggenapan firman Tuhan itu akan terlaksana dalam kehidupan kita. Mau apa cita-cita kita? Anak-anak muda ini kan cita-citanya kan sudah mulai ada dan mereka mulai khawatir. Percayakan hidup kepada Tuhan. Jangan ragukan Tuhan, Dia memelihara. Tapi satu sisi, jangan lupa berjalan dalam kebenaran Tuhan. Ya, jangan jadikan gereja pelayan sebagai topeng yang menutupi kebobrokan kita di luar gereja. Saya berharap firman Tuhan ini memberkati kita semua. Boleh berikan tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan.